Halo pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama hari ini. Polda Bali mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM solar bersubsidi di wilayah Denpasar. Kepolisian Negara Republik Indonesia merilis data terbaru aktivitas penyeberangan laut pada hari ke-12 pelaksanaan Operasi Lilin 2025. Wakapolri menyampaikan hasil analisa data Operasi Lilin 2025 yang menunjukkan terjadinya penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas dan fatalitas meninggal dunia. Polda Bali mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM solar bersubsidi di wilayah Denpasar. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan 5 orang tersangka dan menyita hampir 10.000 liter BBM solar bersubsidi. Ditreskrimsus Polda Bali mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM solar bersubsidi. Pengungkapan dilakukan di sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Pemilasan, Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan 5 orang tersangka, masing-masing berinisial NN, MA, ND, AG, dan ED. Kelimanya diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan dan penjualan kembali BBM solar bersubsidi. Pengungkapan kasus berawal pada 12 Desember 2025 saat tim Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan atas informasi adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi. Petugas mendapati sebuah mobil Isuzu Panther yang telah dimodifikasi untuk mengangkut BBM solar. Setelah dilakukan interogasi terhadap sopir mobil berinisial ED, diketahui bahwa BBM solar bersubsidi tersebut dikumpulkan di gudang milik PT Lianinti Abadi. BBM tersebut kemudian dijual kembali kepada konsumen dengan harga Rp10.000 per liter. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti berupa 9.900 liter BBM solar bersubsidi, 3 unit mobil tangki, 6 tanden penyimpanan, serta mesin pompa yang digunakan untuk memindahkan BBM. Para tersangka menggunakan modus dengan membeli BBM solar bersubsidi di sejumlah SPBU Pertamina. BBM tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil dan truk yang telah dimodifikasi dengan tangki tambahan. Akibat perbuatan para tersangka, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian sebesar Rp4,89 miliar. Para tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Pengungkapan ini merupakan komitmen Polda Bali dalam menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi. Polisi juga menghimbau masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya dan tidak menyalahgunakannya. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Rilis akhir tahun 2025, Polres Subang mencatat penurunan angka kriminalitas dan menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir melayani masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sepanjang tahun 2025, Polres Subang mencatat total tindak pidana sebanyak 663 kasus. Polres Subang Polda Jawa Barat menggelar rilis akhir tahun pada Selasa 31 Desember 2025.
Kegiatan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum dan pelayanan publik sepanjang tahun. Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono menyampaikan, secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Subang berada dalam kondisi aman dan kondusif. Hal ini terwujud berkat sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah, serta dukungan aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan karakteristik wilayah strategis yang terdiri dari 30 kecamatan, kawasan agraris, industri, wisata pesisir, serta jalur nasional pantura dengan mobilitas tinggi, Kabupaten Subang memiliki potensi kerawanan kejahatan jalanan, kecelakaan lalu lintas, dan bencana hidrometeorologi. Namun melalui penguatan patroli, deteksi dini, dan kolaborasi lintas sektor, stabilitas Kamtibmas di wilayah Subang sepanjang tahun 2025 dapat terjaga dengan baik. Sepanjang 2025, Polres Subang mencatat 663 kasus tindak pidana. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 94 kasus atau 12% dibandingkan tahun 2024. Penurunan terjadi pada berbagai jenis kejahatan, diantaranya pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, narkotika, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kejahatan cyber. Ada sejumlah kasus menonjol yang ditangani Polres Subang, diantaranya kasus penipuan dan perbuatan curang yang mengalami peningkatan. Selain itu, 3 kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak di bawah umur ditangani dengan mengedepankan perlindungan korban. Dalam bidang penegakan hukum sepanjang 2025, Polres Subang berhasil menyelesaikan 995 perkara. Satres Narkoba juga mengungkap 98 kasus narkotika dengan 116 tersangka beserta barang bukti berbagai jenis narkotika dan obat keras. Di bidang lalu lintas terdapat 634 peristiwa kecelakaan. Meski jumlah kejadian meningkat, namun jumlah korban meninggal dunia turun signifikan sebesar 68%. Penegakan hukum lalu lintas juga didukung transformasi digital melalui peningkatan penggunaan Atlas-Statis. Sepanjang tahun 2025, Polres Subang juga terus meningkatkan pelayanan publik melalui layanan SIM, SKCK, SPKT, call center 110, comment center, serta digitalisasi layanan kepolisian. Berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan juga dilakukan sebagai wujud Polri humanis. Memasuki tahun 2026, Polres Subang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Kapolres Subang menegaskan keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Dari Humas Polres Subang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.